Semangat Gali. Om Swastiastu. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Nama saya Enya Mamangkut Agata absen 13. Nama saya Gusti Ijara Senjani absen 7. Saya mau sebutkan Kali ini kami akan menjelaskan sejarah mengenai tentang kerajaan Medang Kamulan. 2,000 years later. Sejarah Kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan Medang Kamulan berdiri di Jawa Timur pada abad ke-10 oleh Empu Sindok di ibu kota Wantan Mas yang terletak di kawasan Sungai Brantas. Kerajaan ini merupakan kelanjutan dari Kerajaan Mataram kuno atau Mataram Hindu yang sebelumnya berpusat di Jawa Tengah pada abad ke-8. Penyebab lokasi Kerajaan Mataram kuno harus pindah ke Jawa Timur adalah karena letusan Gunung Merapi yang menghancurkan Kerajaan Mataram kuno. Mereka pun pindah ke Jawa Timur hingga pada akhirnya menghasilkan kerajaan baru dengan nama Kerajaan Medang Kamulan. Nama Medang Kamulan sendiri berarti Medang adalah nama lain dari Mataram dan Kamulan berarti pada awalnya. Keberadaan dari kerajaan ini sendiri dibuktikan dengan adanya sejumlah prasasti yang ditemukan di Jawa Timur. Dikatakan bahwa Kerajaan Medang Kamulan mengalami masa kejayaannya di bawah pemerintahan Raja Dharmawangsa, Teguh dan Raja Aryangga. Lokasi Kerajaan Medang Kamulan seperti peta di atas ini. Peta ini menampilkan dua periode Kerajaan Medang, periode Jawa Tengah dan periode Jawa Timur. Raja-raja yang memerintah Kerajaan Medang Kamulan ada 3, yaitu yang pertama Raja Empu Sindok. Dia Sindok adalah raja yang memindahkan pusat kekuasaan Kerajaan Medang periode Jawa Tengah dari bumi Mataram ke Jawa bagian timur. Dalam arti dialah raja pertama Kerajaan Medang Kamulan. Empu Sindok bergelar Sri Maharaja Rakihino Dyah Sindok Sri Isanawikrama Darmo Tungga Dewa Wijaya, memerintah sekitar tahun 929 sampai 947 Masehi. Raja Dharmawangsa adalah raja terakhir Kerajaan Medang periode Jawa Timur dengan bergelar nama Abhiseka Sri Maharaja Isana Dharmawangsa Teguh Ananta Wikramotunggadewa. Pada saat masa pemerintahannya, Dharmawangsa mengadakan serangan Sriwijaya. Yang ketiga, Raja Airlangga. Airlangga adalah keponakan sekaligus menantu Dharmawangsa Teguh yang akhirnya membangun kembali Kerajaan Medang Kamulan setelah Kerajaan Medang Kamulan runtuh akibat serangan aliansi Raja Murawari dan Kerajaan Sriwijaya. Airlangga naik tahta dengan bergelar Abhiseka sebagai Sri Maharaja Rakai Halu Sri Lokeswara Dharmawangsa Airlangga Anantawikramotunggadewa. Kehidupan Kerajaan Medang Kamulan. Rakyat dalam Kerajaan Medang Kamulan tersusun dalam sebuah hierarki. Kebudayaan berkembang dengan baik. Pajak-pajak juga dibebaskan untuk dapat memelihara bangunan suci. Raja-raja memerintah memberikan perhatian bagi kehidupan sosial dan ekonomi rakyat. Misalnya kebijakan Raja Airlangga yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pada era kepemimpinannya, ia memperbaiki pelabuhan Ujung Galuh untuk memajukan perdagangan. Kedua, ia membangun jalan-jalan yang berfungsi sebagai penghubung antara pesisir dengan pusat kerajaan. Ketiga, ia membangun waduk Waringin Sabta untuk irigasi dan pencegahan terhadap banjir. Keempat, ia juga memberikan hak-hak istimewa bagi Pelabuhan Kembang Putih Tuban. Kehidupan sosial Kerajaan Medang Kamulan. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Medang Kamulan sudah teratur
Namun struktur sosial masyarakat diberikan berdasarkan sistem pembagian kasta. Walaupun begitu, masyarakat hidup berdampingan secara damai walaupun mereka berbeda agama. Dan juga mayoritas mereka kerajaan Medang Kemulan adalah Hindu. Kehidupan ekonomi. Keadaan ekonomi Kerajaan Medang Kamulan mengandalkan sektor maritim, berfokus pada perdagangan dan pelayaran. Contoh barang dagangan yang diperjualbelikan, misalnya porselen, beras, daging, dan kayu. Kehidupan politik Kerajaan Medang Kamulan. Sistem pemerintahan Kerajaan Medang Kamulan adalah monarki atau sistem pemerintahan kerajaan. Ada beberapa raja yang tertulis dalam sejarah kehidupan politik Kerajaan Medang Kamulan setelah pindah ke Jawa Timur. Raja pertama Kerajaan Medang di Jawa Timur bernama Empu Sindok. Raja ini memerintah bersama sang istri, Sri Wardani Pukebih, selama lebih dari 20 tahun. Ada banyak kebijakan yang dikeluarkan Empu Sindok demi menjaga keberlangsungan hidup Kerajaan Medang. Kemudian, Kerajaan Medang juga pernah dipimpin oleh Raja Dharmawangsa Teguh yang merupakan cucu Mpok Sindok. Raja ini dikenal sangat peduli terhadap rakyatnya. Bahkan, Raja Dharmawangsa pernah menurunkan tentara guna merebut perdagangan yang dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya. Sayangnya, pertempuran tersebut nihil dan justru mengundang serangan balik. Akibat serangan balik tersebut, Raja Dharmawangsa terbunuh. Kejadian ini dikenal sebagai penyerangan Pralaya. Selepas dari itu, Kerajaan Medang dipimpin oleh Raja Airlangga. Raja Airlangga merupakan keponakan dari Raja Dharmawangsa, yang merupakan anak dari Raja Bali Udayana, yang menikah dengan Mahendradatta atau saudara dari Raja Dharmawangsa. Terpilihnya Raja Airlangga karena seluruh keluarga Raja Dharmawangsa telah terbunuh dalam penyerangan Pralaya, sehingga Airlangga berusaha untuk membalas dendam dan mengembalikan kehormatan dari Kerajaan Medang. Raja Airlangga berhasil memulihkan Kerajaan Medang dengan menaklukkan raja-raja di bawah Kerajaan Sriwijaya. Ia pun memindahkan ibu kota Kerajaan Medang ke Kahuripan. Selanjutnya prasasti Kerajaan Medang Kamulan. Yang pertama, Prasasti Empu Sindok. Dalam Prasasti Empu Sindok disebutkan bahwa tanggal 15 Sukla Paksa bulan Srawana 801 Saka atau 24 Juli 929 Masehi, Dang Atu Pusahitya memohon kepada Empu Sindok agar diberi hadiah tanah guna mendirikan bangunan suci. Yang kedua, Prasasti Lor atau Anjuk Ladang, berisi tentang perintah Empu Sindok untuk membangun Candi Jayamerata dan Jatam Stambo di Desa Anyok Lodang. Yang ketiga, Prasasti Tanggeran, dibuat karena pertolongan masyarakat yang dianggap berjasa bagi kerajaan, karena telah membantu Empu Sindok menyeberang ke Gunung Pucangan. Masyarakat Desa Tenggaran dibebaskan membayar pajak oleh Empu Sindok. Selanjutnya Prasasti Kalkuta. Prasasti ini berisi tentang peristiwa hancurnya istana milik Dharmawangsa. Selain itu, prasasti ini juga berisi tentang urutan silsilah raja-raja yang pernah memerintah Medang Kamulan. Berikutnya ada candi peninggalannya. Yang pertama itu ada Candi Boto atau Candi Lor. Nama lain Candi Boto ialah Candi Lor. Candi ini didirikan oleh raja pertama Kerajaan Medang Kamulan atau Mataram Hindu periode Jawa Timur, yakni Empu Sindok. Pada tahun 937 Masehi, dibangunnya Candi Lor memang untuk memperingati kemenangan Empu Sindok dalam melawan tentara Melayu dari Wangsa Sailendra. Pada peperangan itu, penduduk sipil Anjuk Ladang membantu Empu Sindok. Empu Sindok pun memerintahkan agar dibangunnya Candi Lor di Anjuk Ladang. Yang kedua ada Candi Gemekan. Menurut artikel yang kami temukan, candi ini baru ditemukan tahun 2022. Terletak di tengah persawahan Dusun Kedawung, Desa Gemekan. Awalnya dikatakan bahwa candi ini merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit. Namun setelah melakukan penelitian, Candi Gemekan dibuat sekiranya dari abad ke-10. Setidaknya 3 abad lebih tua dari Kerajaan Majapahit. Lalu hal ini diyakini dengan munculnya prasasti berbahan batu andesit yang ditemukan di situs Gemekan. Dan dipastikan dibuat dari awal Kerajaan Mataram kuno periode Jawa Timur.
Isi prasasti tersebut salah satunya tentang Raja Empu Sindok yang membeli tanah menggunakan emas untuk membangun tempat suci atau peribadatan. Lalu runtuhnya Kerajaan Medang Kamulan. Awalnya pada masa pemerintahan Raja Dharmawangsa Teguh, Kerajaan Medang runtuh akibat serangan dari aliansi Raja Wurawari dan Kerajaan Sriwijaya. Prabu Airlangga yang tidak lain adalah keponakan sekaligus menantu Dharmawangsa Teguh membangun kembali Kerajaan Medang Kamulan. Lalu runtuhnya Kerajaan Medang Kamulan yang kedua terjadi pada masa pemerintahan Raja Airlangga. Kerajaan tersebut terpaksa dibagi menjadi dua kerajaan, yakni Kerajaan Janggala dan Kerajaan Kediri. Keputusan tersebut dilakukan oleh Raja Airlangga guna mencegah terjadinya perang saudara. Diketahui, sang putri dari permaisuri Raja Airlangga memutuskan untuk tidak terlibat dalam kerajaan dan menjadi seorang petapa. Akhirnya Kerajaan Medang diberikan kepada putra-putra dari selir Raja Airlangga. Sehingga sejarah Kerajaan Medang Kamulan berakhir di zaman pemerintahan ini. Sekian penjelasan mengenai Kerajaan Medang Kamulan.